Nika tinggal doanya. Kita sudah hatam kitab Sholahul Usroh karya Al-Habib Umar bin Hafid. Tetap meskipun sekarang banyak kesimpang siuran atau karya medsos masalah nasab, nikah kita harus tetap mencintai keturunan-keturunan Ba'alawi. Jadi jangan sampai terpengaruh sedikit pun di dalam hati kita pas kecondongan bahwa nasab Al-Habib Habaib itu terputus. Insya Allah kuru-kuru kaula seteja nikah Pak Kun punya ikatan dengan para habaib. Insya Allah sampean rukurunah banyak ngamalaki hizib asakron, ngamalaki rotibul haddad, ngamalaki rotibul atos, terus kita ngaji safinah. Itu karya-karya para habaib, banyak karya-karya para habaib. Meskipun rekna banyak kia oknum-oknum di kalangan para habaib nikah banyak oknum kia ya pada kalangan kia banyak oknum kia saya amanfaat de para muhibbin. Jadi pada sebetulnya di kalangan manapun, di suku manapun nikah banyak orang saya bagus, banyak kia saya tak bagus nggak nikah. Jangan karena satu orang di etnis tertentu, di kampung tertentu ala coba pasti ya capaki coba kapinya. Jadi permasalahan sekarang ini kenapa? Karena memang beda oknum-oknum saya anak kok tak bagus dekat para muhibbin yang akhirnya ada muncul ketidakpercayaan dari satu orang pasti meluas. Jadi kita tetap harus menaruh hormat kepada para habaib. Kita ngaji 2 minggu sekali, itu karyanya para habaib. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini masyhur, karangannya masyhur. Banyak hepatitis solawat. Sampian mau merangaki solawat banyak, salamun kamiskil hitam, itu karya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Banyak qasidah-qasidahnya. Al-Habib Umar bin Hafid punya. Jadi insya Allah dari karangan Bani Alawi itu banyak kiyah sebagus kena tempeng saya tak bagus. Para ulama pun begitu, banyak sebagus tempeng saya tak bagus. Jadi tetap kita mempercayai bahwa Al-Habib semakin nikah insya Allah, meskipun kita tidak tahu secara pasti, kan kita nggak tahu sebetulnya masalah nasab secara hakikatnya, kita nggak tahu apa keturunan apa enten. Cuma kan para guru-guru kita dalam kitab nikah menyebut dan taslim mereka, artinya memasrahkan bahwa mereka benar-benar keturunan Kanjeng Nabi. Jadi jangan sampai mereka, karena banyak keilmuan kita itu yang berasal dari Bani Alawi. Nikah saya yacik karangan Habib Umar. Tetimun pas ekocak Bani Alawi itu pas tak nyampung ke Rasulullah, otomatis seluruh Habib sekar pakar itu, Abdullah bin Faqih di Malang muhaddis itu terkenal, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumet orang Bogor, Al-Habib Umar bin Hafid, Al-Habib Ali Al-Jufri, pokoknya saya Al-Habib Abu Bakar Gersik, terus saya Habib Boto Putih. Ada pas otomatis tak sambung lagi. Kalau kita sudah membatalkan nasab Ba'alawi, jadi pas peke kapir. Nah, kok takong ketika kita sudah tidak mempercayai, pas laku ternyata memang benar keturunan Kanjeng Nabi, pas dia remaja. Nah, repot lagi. Nah, jadi kita yang mengaji dari ini dari itu, pas tak percaya dengan para habaib mereka, pas laku ketika kita bertemu dengan Kanjeng Nabi, ada apa mantap keturunan dari percaya, kan repot. Kalau kita misalkan mempercayai ternyata bukan, mungkin tidak ada urusan.
nggak ada urusan kunaku. Jadi karena begitu masifnya sekarang itu karena medsos lah atau karma karena nikah ben komen-komenan itu miris kena miris cek miris ya. Jadi nikah masalah sekonik karena apa? Karena saya takutnya kita ngaji karyana para habaib bi baaban ki ejelah ini repot. Nah, jadi kembali lagi ke pembahasan kena nikah huana Habib Umar. Semoga Allah akhadallahu bi aidina, semoga Allah memegang ngalah tangan kita dan memegang tangan kalian semua, dan Allah pun menetapkan kita semua ala ma yuhibbu, atas sesuatu yang Allah cintai. Jadi kita berdoa, ya Allah semoga engkau ngalah beabeun riyah untuk melakukan segala sesuatu yang engkau cintai, wa ja'alana fi may yuhibbu, dan menjadikan kita termasuk orang yang engkau cintai. Allahumma ya Allah jadikanlah hawa nafsu kita, hawanya kita ini hawa nafsu itu mengikuti terhadap sesuatu yang dibawa oleh nabimu. Jadi jadikan hawa nafsu kita berdoa, ya Allah jadikan hawa nafsu kami ini menjadi pengikut terhadap sunnahnya kanjeng Nabi. Allahumma aikidna min kulli ghaflatin wasinatin, ya Allah bangunkanlah kami dari setiap kelupaan. Pas sadar ketika kita lupa, ya Allah saya mohon disadarkan. Ota betepak ngantuk, artinya kita tepak terlena, ota betepak ya terlena dengan kenikmatan duniawi, terlena dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Cepat-cepat kita mohon kepada Allah untuk dibangunkan pas sadar. Wasabbitna ala ma tuhibbu minna, dan tetapkanlah kami ya Allah atas sesuatu yang engkau senangi minna dari kaula seteja. Jadi misalkan Allah itu mencintai kita dalam as-sadaqah. Sedekah itu berasal dari kita, meskipun pada hakikatnya hartanya Allah nggak nikah. Tapi hal-hal yang timbul dari kami dan engkau mencintai itu, ya Allah mohon ditetapkan. Hal-hal yang timbul dari kita, kita minta kepada Allah mohon ditetapkan hal tersebut. Jadi jangan sampai melenceng, wa tawallana bima anta ahluhu fil hissi wal makna. Ya Allah, ini sama dengan doa ketika kita tepat akunut subuh, wa tawallani fiman tawallait wa tawallana fiman tawallait. Ya Allah bimbinglah kami, jaga kami, pimpin kami bima kalaban anta ahluhu fil hissi wal makna, dengan sesuatu yang memang engkau itu sebagai ahlinya, sebagai pemimpin. Saya bisa araksa, saya bisa ajegah, saya bisa memelihara, saya bisa membimbing, itu Allah berikan semua, baik di dalam zahir maupun di dalam batin. Wa tawallana fi man tawallait. Allahumma ja'al mustaqarral ilmin nafi qulubana. Ya Allah jadikanlah tempat ilmu semanfaat, kenangan tetap ilmu semanfaat itu adalah hati kami. Artinya gini, jadikan hati kami ini sebagai tempat kenangan ilmu semanfaat. Jadikan juga orang-orang ahli ilmu itu wa mustaqarral arbabihi, dan kenangan tempat-tempat mencari ilmu, pecinta ilmu itu rumah-rumah kami. Jadi ya Allah jadikanlah rumah kami itu tempat orang-orang senyari ilmu semanfaat nggak nikah. Waj'al mustaqarral wara'il hajizi qulubana, dan jadikanlah hati kami itu sebagai tempat kewaroan, warok orang ngasteteh, dan wa mustaqarra arbabihi diyarona, dan kenangan tetap orang-orang sewaro gelap itu adalah rumah-rumah kami. Jadi kita berdoa semoga hati kita itu menjadi tempat kuwaroan dan tempat ilmu semanfaat. Ben rumah yang seperti ini yang berbentuk fisik
itu sebagai tempatnya orang secinta dekat ilmu Allah, ilmu semanfaat, dan tempatnya orang-orang sewarok. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin, dan anugerahkanlah kepada kami dari pasangan-pasangan kami. Ini bisa juga kan dua akibi di orang bini bisa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin. Orang laki kenapa boleh kita harus berdoa ini, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Jadi dari pasangan otabah dari istri-istri kami dan keturunan-keturunan kami sebagai qurrata a'yun, semacam de kamata. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami terhadap orang-orang sebertakwa itu sebagai pemimpin. Kita nggak usah jadi Pak RT, Pak RW, karena cukup dalam keluarga itu menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Bini kita jadi orang yang sebertakwa, anak kita sebagai orang yang bertakwa, maka kita pun harus bertakwa sebagai pemimpin. Nggak nikah? Bisa. Karena di alegnya Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, do Allah anugerahkanlah lana untuk kami semua dari sisimu. Nah, dari sisimu. Rabbana hablana min ladunka, dari sisimu ya Allah. Jadi nggak main-main doa ini. Kita minta dzurriyyatan thayyibah, keturunan sebagus dari sisi Allah. Innaka sami'ud du'ai, sesungguhnya engkau adalah adat yang maha mendengar segala doa. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini cuma hanya sekedar mengingat-ingat kembali ya dalam masalah keluarga, karena ini sholahul usrah. Karena sebetulnya hubungan kita dengan istri kita karena itu setiap harinya lebih bermasalahan. Pakun nih, selama kita hidup, selama kita masih punya perasaan nafsu otak karena kita masih pakun lebih baik seharmonis apapun karena. Maka nikah cuma mengingat di dalam Al-Quran, wa ashiruhunna bil ma'rufi, pergaulilah mereka, bergaullah dengan mereka bil ma'rufi, dengan hal yang ma'ruf. Kenapa saya kocak ma'ruf? Ma'ruf itu asalnya kan arafah, sesuatu yang dikenal, arafah, oning, kenal, arafah. Ma'ruf sesuatu yang dikenal, lawan katanya yaitu mungkar. Ma'ruf, mungkar. Kenapa kocak ma'ruf? Adalah sesuatu yang memang oleh naluri orang sebagus atau akal sehat, Cang akal sehat itu memang baik untuk dilakukan. Ini kayak kocak ma'ruf. Mungkar, ketika kita melihat sesuatu pas dalam ateh naluri orang yang sehat akalnya, hatinya itu melihat tak lebur. Nah, ini kayak kocak mungkar. Mun ma'ruf sebaliknya. Nah, wa ashiruhunna bil ma'rufi, maka pergaulilah istri kalian itu dengan ma'ruf. Maksudnya apa? Kita rasa-rasa sendiri. Kita kan punya istri, umpama Sandi bini nih kan. Meskipun nggak punya bini, kulaku polani bini kan nih. Nah, caranya gimana? Kita punya istri. Bagaimana cara kita bergaul dengan istri, memperlakukan istri? Beabeun paaromasah andi anak bini, paaromasah andi anak bini. Lamun andi anak bini kemudian pas perlakukan bi lakenah gelu sebini basarah umpamana bi mantona sampean selake, kemudian lakoh main selot umpamana alako tak pada alako umpamana. Kira-kira hati kita sebagai mertua kena nyaman je tak nyaman.
Nah, seandainya anak perempuan kita itu pada tirato gelo, kita yang jadi mertua enak nggak? Nah, kita pun kepada istri harus seperti itu. Karena wa ashiruhunna bil ma'ruf. Secara naluri kita melihat perempuan, bergaul dengan perempuannya harus seperti itu, ya. Nah, nikah karena kanjeng Nabi nikah istausu bin nasi khairon. Jadi saling berwasiatlah kepada perempuan itu khairon, dengan kebaikan. Pesan kanjeng Nabi sebelum Nabi Muhammad nikah, intakola ila rofiqil a'la tenasete, itu memang pesannya itu mereka. Karena memang seorang laki-laki itu biasanya emosian, biasanya saya ini emosian gitu, pegelen gitu. Karena apa? Kadang tak toro nikah, kadang lanyaknya kita kan timbul kena naluri-naluri sebagai seorang laki-laki. Cuma Al-Quran tadi wa ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi kita reka-reka sendiri seandainya kita punya anak perempuan berandik laki. Bagaimana perasaan kita? Tak pakun tak terima. Fa in karihtumuhunna. Mun sampian bedese tak ekelebur dari binina sampian. Fa asa antakrohu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairon kasiron. Mun sampian bedese tak ekelebur dari binina sampian umpamana bau kelek umpamana bau kelek bau pekepe umpamana otaba ceremi otaba ngapa. Nah, fa in karihtumuhunna, mun bedese tak lebur karena gak ada yang sempurna. Nah, boleh ini nah selaki apa tak sempurna kan? Nafkarang korang nih. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an. Oh, boleh jadi tebun Allah kakek tak lebur dan kasitung-situng yang berasal dari mereka. Wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Bisa jadi Allah menjadikan fihi dalam syai'an setai kelebur bikah keju adalah kebaikan yang banyak, khairon kasiron. Nah, ini sebetulnya memang ayatnya tentang binih, tentang hubungan kita dengan pasangan kita, Boleh jadi baaben tak lebur deka binih menuntut terus, Tapi ternyata itu menjadi sesuatu kebaikan agar kita tak malas-malasan, umpamanya. Bode sebini ya ternyata itu menjadikan sesuatu kita untuk acer de remah neremah bedenah. Jadi ada banyak sesuatu yang tidak kita senangi dari perempuan kita, tapi sebetulnya di dalam hal tersebut yang tidak kita senangi itu Allah menjadikan hal-hal yang baik, sebenarnya khairon kasiro. Nah, kita harus pikir-pikir sendiri. Korep tak pati lebur ke tambini apa nih? Nah, dicari. Oh, ternyata dipikir lagi, iya, beda bagus sekian. Artinya apa? Ini mengajarkan kita untuk tidak cepat-cepat untuk mengucapkan kalimat talak. Jadi jangan sedikit-sedikit cerai, sedikit-sedikit talak. Nikah. Karena terbuna Allah fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Boleh jadi Allah akan menjadikan sesuatu itu yang timbul dari sana adalah hal-hal yang baik. Sebenarnya boleh. Nah, di dalam hidup kita pun benih masalah bini, banyak dalam hal-hal yang tidak kita senangi, ternyata di sana ada barokah sebenarnya, kebaikan-kebaikan yang baik, kebaikan-kebaikan. Padahal menurut akal kita, hawa nafsu kita tak lebur, tapi ternyata itu muncul hal-hal kebaikan yang besar di sana. Makanya karena akal kita itu terbatas,
maka akibat sebab akibat aba-aban tak pate oning de remede budina. Karena di dalam Al-Quran ini kan hubungannya nanti ada hubungan dengan kisah-kisahnya para nabi terdahulu, banyak kan, tentang bagaimana ibunya Nabi Musa nih kapas begitu sedih andi anak ki perlanyo ke aing. Ini perasaannya gimana seorang ibu ki baru melahirkan soro pekelanyo ke aing ke sungai. Tapi ternyata di sana ada hikmah yang besar. Nabi Khidir umpamana esoro membangun ternyata probu. Beda kapal salah kiba coba dengan orang mesket ki epulongi. Nah, hal-hal yang seperti itu kita nggak pernah tahu. Jadi sesuatu yang tidak kita senangi, terkadang di sana Allah menjadikan sesuatu yang kebaikan yang besar di sana.